Tahun 2015 menjadi saksi bisu rencana petualangan Rian, Maya, Dani, dan Sarah. 4 sekawan yang disatukan oleh kecintaan pada alam bebas dan lensa kamera ini sudah lama memimpikan perjalanan ke Taman Nasional Baluran di ujung timur Pulau Jawa. Julukan Afrika Van Java yang disematkan pada Taman Nasional ini membakar imajinasi mereka tentang hamparan savana luas, satwa liar yang eksotis, dan pemandangan matahari terbenam yang epic. Diskusi di grup percakapan mereka selalu ramai dengan rencana itinerari, perlengkapan fotografi, dan antusiasme yang meluap-luap. Bagi Rian, sang penggagas perjalanan, Baluran bukan sekadar destinasi wisata. Ia melihatnya sebagai kanvas alam raksasa yang menunggu untuk diabadikan. Maya, dengan jiwa seninya, membayangkan gradasi warna langit senja di atas siluet pohon-pohon kering. Dani, yang paling pragmatis dan bertugas sebagai pengemudi utama, lebih fokus pada persiapan teknis kendaraan dan rute perjalanan. Sementara Sarah, yang paling ceria di antara mereka, hanya ingin menikmati kebersamaan dan keindahan alam yang dijanjikan. Persiapan dilakukan dengan matang. Mobil SUV milik Dani diperiksa menyeluruh, perlengkapan berkemah, meski mereka berencana menginap di penginapan dekat pintu keluar, logistik makanan dan minuman, serta tentu saja, kamera dan berbagai lensanya, sudah siap sedia. Malam sebelum keberangkatan, euforia terasa begitu kental. Mereka membayangkan rusa-rusa berlarian, kawanan banteng merumput, dan mungkin, jika beruntung, melihat sekilas macan tutul Jawa yang pemalu. Tak ada sedikit pun firasat buruk atau bayangan tentang sisi lain Baluran yang mungkin akan mereka temui. Perjalanan panjang dari kota asal mereka menuju Baluran terasa menyenangkan, diisi canda tawa dan musik yang menghentak. Semakin mendekati tujuan, pemandangan berganti, udara semakin terasa berbeda. Antusiasme mereka mencapai puncaknya saat plang besar bertuliskan, "Selamat datang di Taman Nasional Baluran," mulai terlihat. Mereka siap menyambut petualangan di tanah yang dijanjikan, tanpa menyadari bahwa Baluran menyimpan lebih dari sekadar keindahan yang kasat mata. Begitu melewati gerbang utama Taman Nasional Baluran, suasana langsung berubah drastis. Udara terasa lebih kering dan hangat. Jalanan tanah berbatu yang mereka lalui membelah vegetasi yang unik. Di awal perjalanan masuk, mereka disuguhi pemandangan hutan musim yang meranggas di beberapa bagian, memberikan kesan eksotis sekaligus sedikit gersang. Pepohonan tampak kokoh bertahan di tengah kondisi alam yang keras. Dani mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang, membiarkan semua orang menikmati pemandangan melalui jendela yang terbuka. Sesekali, mereka melihat sekawanan monyet ekor panjang bergelantungan atau melintas cepat di jalan. Di lain waktu, seekor burung merak jantan dengan ekor indahnya tampak berjalan anggun di kejauhan. Setiap penampakan satwa liar disambut dengan pekikan kagum dan jepretan kamera yang bertubi-tubi dari Rian dan Maya. Perlahan tapi pasti, vegetasi mulai berubah. Pepohonan tinggi mulai jarang, digantikan oleh hamparan rumput yang menguning kecoklatan diselingi perdu dan pohon-pohon pilang yang ikonik. Inilah dia, savana bekol, jantung Baluran yang mereka impikan. Pemandangan terbuka luas sejauh mata memandang, dengan Gunung Baluran berdiri megah sebagai latar belakang. Rasanya benar-benar seperti berada di lanskap Afrika. Rasa takjub memenuhi rongga dada mereka, menghapus jejak lelah perjalanan. Mobil berhenti di area parkir dekat menara pandang bekol. Mereka segera turun, menghirup udara savana yang khas. Panas matahari cukup menyengat, namun terbayar lunas oleh panorama yang luar biasa. Beberapa ekor rusa tampak merumput damai di kejauhan, menambah sempurna lukisan alam di depan mata mereka. Rasa kagum dan bahagia menguasai diri, membuat mereka lupa akan waktu dan potensi lain yang mungkin tersembunyi di balik keindahan savana yang tenang itu. Savana bekol benar-benar membius Rian dan kawan-kawannya. Selama berjam-jam, mereka menjelajahi area sekitar menara pandang, tentu saja dengan tetap menjaga jarak aman dari satwa liar dan mengikuti jalur yang ada. Rian dan Maya tak henti-hentinya membidikkan kamera, mencoba menangkap setiap sudut keindahan savana dari berbagai angle.
Mereka memotret kawanan rusa yang sedang minum di kubangan air, burung-burung yang berterbangan, hingga detail tekstur rumput kering dan kulit pohon pilang. Dani dan Sarah lebih menikmati suasana dengan bersantai di bawah naungan pohon yang rindang, sesekali ikut berfoto atau sekadar mengobrol sambil menikmati bekal yang mereka bawa. Tawa riang mereka sesekali memecah kesunyian savana yang luas. Waktu seolah berjalan lebih cepat di tengah keindahan itu. Mereka berpindah dari satu spot ke spot lain, mencari komposisi foto terbaik, mengagumi adaptasi flora dan fauna terhadap lingkungan yang unik ini. Tanpa terasa, matahari mulai bergerak turun di ufuk barat. Semburat jingga kemerahan mulai mewarnai langit, menciptakan pemandangan senja yang spektakuler. Inilah momen emas yang ditunggu-tunggu para fotografer. Ryan dan Maya semakin sibuk mengabadikan detik-detik magis tersebut. Siluet pohon-pohon pilang dengan latar belakang langit senja yang membara adalah pemandangan yang tak ternilai harganya. Keindahan itu begitu memukau, membuat mereka terlena. Namun, seiring dengan meredupnya cahaya matahari, suasana di savana Bekol mulai terasa berbeda. Angin sore bertiup lebih kencang, membawa hawa yang sedikit lebih dingin. Bayangan pepohonan memanjang, menciptakan kontras gelap yang dramatis namun juga mulai terasa sedikit menyeramkan. Suara-suara hewan malam mulai terdengar samar, menggantikan kicauan burung di siang hari. Keindahan senja itu perlahan mulai diselimuti aura keheningan yang terasa lebih pekat dan sedikit ganjil. Ketika langit sudah berubah warna menjadi ungu gelap dan bintang-bintang pertama mulai tampak, barulah mereka menyadari bahwa hari sudah sangat larut untuk ukuran berada di tengah taman nasional. Rasa panik ringan mulai muncul. Mereka bergegas membereskan perlengkapan dan kembali menuju mobil. Dani sudah menyalakan mesin, siap membawa mereka keluar dari kawasan Bekol. Ryan, yang paling terakhir membereskan tripod kameranya, menyempatkan diri sekali lagi memandang ke arah savana yang kini mulai diselimuti kegelapan. Saat itulah, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di kejauhan, tidak terlalu jauh dari sebatang pohon pilang yang berdiri sendirian cukup mencolok di tengah hamparan rumput, ia seperti melihat sesosok figur berdiri tegak. Sosok itu tampak gelap, hanya siluet melawan sisa cahaya langit, namun Ryan yakin itu bukan pohon atau batu. Terlalu berbentuk seperti manusia, namun diam mematung dengan cara yang tidak wajar. Penasaran bercampur sedikit rasa merinding, Ryan mencoba mengangkat kameranya lagi, ingin menggunakan lensa tele untuk melihat lebih jelas. Namun, saat ia mencoba mencari fokus, sosok itu seolah lenyap ditelan kegelapan yang semakin pekat. Ia mengucek matanya, mencoba mencari lagi, tapi tidak ada apa-apa di sana kecuali siluet pohon pilang yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Mungkin hanya ilusi optik karena cahaya remang, pikirnya mencoba menenangkan diri. Ayo, Ryan. Udah mau gelap banget nih, seru Maya dari dalam mobil. Ryan tersentak dari lamunannya, perasaan tidak enak mulai menjalar di dadanya. Ia buru-buru memasukkan kameranya ke tas dan menyusul teman-temannya masuk ke mobil. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, khawatir dianggap berlebihan atau menakut-nakuti yang lain. Namun, bayangan sosok misterius di savana itu terus membayangi benaknya. Begitu mobil mulai bergerak meninggalkan area savana Bekol, suasana di dalam kendaraan terasa berbeda. Tawa riang dan obrolan seru tadi sore kini lenyap, digantikan keheningan yang agak tegang. Hanya suara mesin mobil dan gesekan ban di jalan tanah yang terdengar. Langit di luar sudah benar-benar gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan sabit yang redup dan kerlip bintang yang terasa jauh. Jalanan keluar dari Bekol membawa mereka melewati area hutan yang lebih rapat. Pohon-pohon tinggi menjulang di kedua sisi jalan, cabang-cabangnya seolah membentuk terowongan gelap yang menelan mobil mereka. Sorot lampu mobil menjadi satu-satunya sumber penerangan, menembus kegelapan pekat di depan, namun sekaligus membuat area di luar jangkauan lampu terasa semakin hitam dan misterius. Perasaan terisolasi semakin kuat. Maya, yang duduk di samping Dani, mulai merasa tidak nyaman. Ia beberapa kali menoleh ke belakang,
merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari kegelapan hutan. Sarah, yang duduk di belakang bersama Ryan, juga tampak gelisah. Ia memeluk tasnya erat-erat, matanya awas menatap keluar jendela yang gelap. Ryan sendiri masih terusik oleh bayangan sosok yang dilihatnya tadi, dan keheningan serta kegelapan di jalur hutan ini semakin memperkuat perasaan tidak enaknya. Danny berusaha tetap fokus menyetir, namun ia juga merasakan perubahan atmosfer yang mencekam. Ia menambah kecepatan mobil sedikit, berharap bisa segera mencapai jalan aspal utama atau setidaknya area yang lebih terbuka. Suara-suara hutan malam, derik serangga, lolongan hewan malam yang tak dikenal yang mungkin di siang hari terdengar biasa saja, kini terdengar lebih keras, lebih dekat, dan entah kenapa, terasa mengancam. Perasaan bahwa mereka tidak sendirian di jalanan gelap itu mulai menghantui mereka semua. Perasaan tidak nyaman segera berubah menjadi gangguan yang lebih nyata. Pertama, lampu depan mobil tiba-tiba meredup selama beberapa detik, membuat Danny sedikit panik sebelum kembali normal. Awalnya ia mengira ada masalah kelistrikan biasa, tapi hal itu terjadi lagi beberapa menit kemudian, kali ini disertai kedipan beberapa kali. Jantung mereka mulai berdegup lebih kencang. Tak lama setelah insiden lampu, terdengar suara seperti ada yang melempar kerikil ke atap dan bodi mobil. Tok, tok, prah. Bunyinya cukup keras dan berulang kali, membuat mereka terlonjak kaget. Danny melambatkan mobil, mencoba melihat keluar, tapi tidak ada apa-apa di sekitar mereka kecuali pepohonan rapat dan kegelapan. Tidak ada cabang pohon yang jatuh, tidak ada kendaraan lain. Suara itu datang entah dari mana. Sarah mulai terisak pelan di kursi belakang. "Aku takut," bisiknya lirih. Ryan mencoba menenangkannya, meskipun ia sendiri merasakan bulu kuduknya berdiri. Kemudian, gangguan lain muncul. Terdengar suara ketukan halus namun jelas di kaca jendela samping, tepat di sebelah Maya. "Tuh." Maya menjerit pelan dan refleks menggeser tubuhnya menjauh dari jendela, wajahnya pucat pasi. Danny menginjak gas lebih dalam, ingin segera keluar dari jalur menyeramkan itu. Keanehan belum berhenti. Radio mobil yang sedari tadi mati tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan suara kresek-kresek statis yang keras sebelum mati lagi. Kamera Ryan yang diletakkan di pangkuannya juga tiba-tiba menyala layarnya sesaat menampilkan gambar buram sebelum kembali gelap. Semua kejadian tak masuk akal ini terjadi dalam rentetan yang cepat, meningkatkan level ketakutan mereka ke tingkat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hutan baluran di malam hari terasa hidup dengan cara yang mengerikan. Ketakutan kini mencengkeram erat setiap penumpang di dalam mobil. Danny memacu kendaraan secepat yang ia berani di jalanan tanah berbatu dan berkelok itu. Semua orang diam membisu, mata mereka awas menatap ke depan, berharap segera melihat cahaya dari pos jaga atau jalan raya. Sorot lampu mobil menjadi satu-satunya pegangan mereka di tengah kegelapan absolut hutan baluran. Di sebuah tikungan yang cukup tajam ke kiri, dengan jurang dangkal di sisi kanan dan dinding pepohonan rapat di sisi kiri, puncak teror itu terjadi. Tiba-tiba saja, dari sisi kiri jalan, dari balik rimbunan pohon, sesosok bayangan hitam, tinggi, dan tampak sangat kurus melangkah cepat ke tengah jalan, tepat di depan mobil mereka. Sosok itu tidak jelas bentuknya dalam keterkejutan dan kecepatan kejadian, namun jelas bukan manusia atau hewan biasa. Gerakannya kaku dan tidak wajar. "Astagfirullah!" Danny berteriak kaget sambil membanting setir ke kanan dan menginjak rem dalam-dalam. Mobil berdecit keras, sedikit tergelincir di atas tanah, nyaris masuk ke jurang dangkal di sisi jalan. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Dalam sepersekian detik itu, mereka semua melihat bayangan itu, sebuah siluet mengerikan yang seolah melayang menyeberang jalan sebelum lenyap kembali ke dalam kegelapan hutan di sisi kanan. Mobil berhenti dengan posisi sedikit miring. Hening seketika, hanya terdengar deru napas mereka yang memburu dan detak jantung yang menggila. "Kalian lihat itu tadi?" bisik Danny, suaranya bergetar. Semua mengangguk kaku, terlalu takut untuk bersuara.
Tak ada yang berani menoleh ke arah sosok itu menghilang. Tanpa menunggu lama, Dani segera menstabilkan mobil, memasukkan gigi, dan menginjak gas sekencang-kencangnya, tak peduli lagi jalanan berbatu atau tikungan. Mereka hanya ingin keluar dari sana secepat mungkin. Mobil melaju kencang tanpa henti, meninggalkan hutan gelap dan jalur penuh teror di belakang. Perasaan lega yang luar biasa baru menyelimuti mereka ketika akhirnya cahaya lampu dari pos jaga pintu keluar Taman Nasional Baluran mulai terlihat di kejauhan. Mereka seolah baru saja lolos dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Dani tak mengurangi kecepatan hingga mereka benar-benar melewati gerbang dan berada di jalan beraspal yang diterangi lampu jalan. Ia menepikan mobil sejenak, semua orang di dalamnya masih gemetar dan pucat pasi. Air mata Sarah sudah tak terbendung, sementara yang lain hanya bisa diam dengan tatapan kosong, mencoba memproses apa yang baru saja mereka alami. Perjalanan yang diawali euforia berakhir dengan teror yang tak terduga. Dalam pandangan Islam, keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah yang gaib dan hidup berdampingan dengan manusia diakui. Jin dapat mendiami tempat-tempat sepi dan jarang dihuni manusia, seperti hutan belantara, gunung, atau bangunan kosong, termasuk taman nasional seperti Baluran. Sebagian jin ada yang bersifat jahil atau kafir, setan, dan dapat mengganggu manusia dengan menampakkan diri dalam wujud yang menakutkan, seperti sosok yang dilihat rian atau bayangan di jalan, atau menimbulkan gangguan lain, suara, gangguan alat elektronik, untuk menimbulkan rasa takut dan was-was. Islam mengajarkan bahwa perlindungan utama dari gangguan jin adalah dengan senantiasa mengingat Allah, berzikir, membaca doa-doa perlindungan, ayat kursi, surat Al-Falaq dan An-Nas, serta menjaga keimanan dan ketakwaan. Kekuatan jin tidak sebanding dengan kekuasaan Allah, dan rasa takut yang berlebihan kepada mereka tidak dibenarkan. Kejadian di Baluran bisa jadi merupakan gangguan dari jin penghuni tempat tersebut yang merasa terusik atau sekadar ingin menakut-nakuti. Kisah Rian dan kawan-kawannya di Baluran ini memberikan beberapa pelajaran moral penting. Pertama, keindahan alam seringkali berjalan beriringan dengan kekuatan dan misteri yang tak terduga. Penting untuk selalu menghormati alam dan tidak terlena hingga mengabaikan waktu serta potensi bahaya, baik yang terlihat maupun tidak. Kedua, pentingnya persiapan dan kehati-hatian saat memasuki kawasan alam liar, termasuk mengetahui batas waktu kunjungan yang aman dan tidak memaksakan diri berada di tempat terpencil saat hari mulai gelap. Ketiga, pengalaman ini mengingatkan akan keberadaan dimensi lain dan pentingnya membentengi diri dengan keimanan dan doa, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa di setiap langkah dan situasi. Terakhir, jangan pernah meremehkan perasaan tidak enak atau firasat, karena terkadang itu adalah peringatan dini dari alam bawah sadar atau bahkan sesuatu yang lain. Malam itu, Rian, Maya, Dani, dan Sarah memutuskan untuk langsung mencari penginapan terdekat dan tidak melanjutkan rencana awal mereka. Pengalaman di Baluran meninggalkan bekas mendalam, campuran antara kekaguman pada keindahannya di siang hari dan teror mencekam yang mereka rasakan saat senja berganti malam. Savana Bekol dan jalur hutan Baluran akan selamanya tersimpan dalam memori mereka, bukan hanya sebagai Afrika Van Java, tapi juga sebagai tempat di mana mereka bersinggungan langsung dengan sisi lain alam yang tak kasat mata.